Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Fajar Saraswati dari jurusan Teknik Kimia dengan NIM 03031182126007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dengan tema Transport of Solid and Solid Feeder. Dan untuk alat yang saya akan jelaskan yaitu alat Continuous Flow Elevator. Pada mata kuliah alat industri kimia, kita akan mempelajari mengenai perpindahan material padat, yang mana dalam perpindahan material padat dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain dan memerlukan alat untuk mempermudah dalam prosesnya. Salah satu alat yang digunakan yaitu elevator. Elevator atau yang sering kita dengar sebagai lift adalah alat transportasi vertikal dalam bangunan bertingkat yang digunakan untuk mengangkut orang ataupun barang. Untuk pengertian dari continuous flow elevator sendiri merupakan alat pemindah material padat yang pemindahannya memerlukan arah vertikal serta aliran yang secara kontinu. Tujuan dari elevator yang dirancang secara kontinu ini adalah untuk beroperasi pada kecepatan yang lebih lambat dan untuk menghilangkan aksi lempar, dan oleh karena itu lebih cocok untuk penanganan material yang lebih lembut. Selain itu, dengan elevator gaya kontinu ini, bucket pada continuous flow elevator secara khusus dirancang untuk bertindak sebagai bagian dari saluran pembuangan saat dibalik. Lalu bahan akan mengalir keluar dari wadah dan meluncur ke bawah wadah yang terbalik ke depan saluran pembuangan. Meskipun wadah akan mengambil beberapa material dari bagasi, elevator ini dirancang dengan saluran masuk umpan yang lebih tinggi untuk memungkinkan sebagian besar material mengalir langsung ke dalam wadah. Secara keseluruhan, desain elevator ini sangat mengurangi kerusakan dan degradasi material yang lebih rapuh dan juga lembut. Selain itu, desain ini bermanfaat bila produk ringan dan atau mengembang dan perlu menghindari aerasi. Adapun untuk fungsi dari alat continuous flow elevator sendiri, yang pertama yaitu untuk mengangkat ataupun menurunkan material kasar, bungkus, dan juga barang. Kemudian digunakan untuk membawa kotak makanan ataupun minuman. Kemudian untuk membawa barang-barang seperti yang dikantongin, kemudian untuk nampan dan juga barang-barang serupa lainnya. Dan yang terakhir adalah untuk pergudangan atau dalam hal ini yaitu sebagai aplikasi penyimpanannya sedang berjalan dengan mengirimkan produk ke unit conveyor overhead. Untuk yang selanjutnya adalah mengenai bagaimana spesifikasi dari alat continuous flow elevator itu sendiri. Yang mana spesifikasi dalam alat industri kimia adalah cara untuk mengetahui kelebihan dari alat yang nantinya dapat kita gunakan dalam mempermudah sistem kerjanya. Berikut ini adalah salah satu contoh spesifikasi dari continuous flow elevator, yang mana ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk spesifikasinya. Bisa kita lihat dari power atau dayanya, kemudian dari kompres udaranya, dari berat, kemudian dari minimum dan juga maksimum ketinggiannya. Nah, berdasarkan gambar tersebut dapat kita lihat continuous flow elevator adalah mesin yang sangat ideal untuk membuat lorong, kemudian untuk forklift, dan juga untuk memindahkan produk antar lantai. Berdasarkan gambar di atas, dapat kita lihat juga spesifikasinya mulai dari power atau dayanya dengan spesifikasi 230 volt dan juga 415 volt. Kemudian dengan kompres airnya atau tekanannya adalah 5 bar, kemudian payloadnya adalah 4,5 kg sampai dengan 30 kg. Jadi dapat kita ketahui bahwasanya dengan payload segini kita bisa mengangkat atau memindahkan barang dengan berat 4,5 kg sampai dengan 30 kg. Kemudian dengan minimal ataupun maksimal ketinggian dari 550 mm sampai dengan 3000 mm. Dan kemudian juga yang terakhir ada throughput-nya yaitu up to 20 case per menit gitu. Jadi melalui spesifikasi ini, jika kita perhatikan alat industri kimia tuh jelas harus memperhatikan rancangan alatnya. Apakah sudah sesuai dengan fungsi ataupun kebutuhan yang ada. Nah, jika spesifikasi sudah sesuai, maka kita dapat nih menggunakan alat tersebut sesuai dengan kebutuhan yang ada.
Continuous flow elevator yang sering kita ketahui sebagai lift atau alat untuk memindahkan barang juga kini hadir dengan berbagai macam wadah dengan fungsi yang berbeda-beda yang mana mampu untuk menangani berbagai ukuran produk dengan tujuan untuk menyesuaikan material yang dibawanya. Bisa kita lihat pada gambar pada presentasi saya, di mana alat yang dibawa tentu menyesuaikan dengan wadahnya. Jadi, elevator juga bisa membawa material seperti batuan, kayu, dan lain sebagainya. Dan untuk wadah yang digunakan juga bermacam-macam menyesuaikan dengan barang apa yang akan dibawanya. Prinsip kerja dari continuous flow elevator yaitu yang pertama, dalam continuous flow elevator akan menggerakkan terlebih dahulu material padat secara perlahan atau pada kecepatan yang tentunya lebih rendah. Kemudian setelah itu material padat akan digerakkan dengan arah vertikal dan akan menumpahkan material padatan setelah melewati ataupun mengitari dari kepala katrol si continuous flow elevator ini sendiri. Sedangkan dalam pemilihan alatnya ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu memperhatikan karakteristik dari material padatan yang akan diangkut. Kemudian yang kedua memilih jenis dan bahan flake seperti baja tahan karat. Dan yang ketiga menentukan jenis dan juga ukuran rantai yang perlu dirancang untuk menahan beban pengangkutan. Yang keempat melihat kapasitas dari alat. Yang kelima meninjau lokasi dan juga ukuran dari fit dan discard point-nya. Rumus dalam menentukan kapasitas alat. Dapat digunakan rumus VS sama dengan AB dikali V dikali RP, yang mana Fs sendiri adalah volume dari material yang bisa ditampung oleh alat, kemudian AB adalah luas penampang dari alat, kemudian V adalah velocity atau kecepatannya, kemudian RV adalah faktor dari kecepatan. Berdasarkan hasil penjelasan saya sendiri, didapatkan kesimpulan bahwasanya continuous flow elevator ini adalah alat pemindahan yang termasuk dalam sistem transportasi material padatan, yang mana letak pemindahannya memerlukan arah vertikal dengan aliran yang berlangsung secara kontinu. Fungsi dari alat ini adalah sebagai pengangkut material padatan dan alat ini juga dapat digunakan untuk menurunkan material padat dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah dengan cepat dan juga lebih efisiensi. Berikut ini saya lampirkan sumber referensi yang saya gunakan dalam pengerjaan tugas ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan juga penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.